Kita tidak akan mulai dari angka, tidak dari grafik radioaktivitas, tidak dari diagram potongan reaktor, tidak dari tabel setengah hidup isotop yang tidak akan kamu ingat 10 menit dari sekarang. Kita mulai dari 1 detik. 14.46, Jumat 11 Maret 2011. Di detik itu, dasar laut di lepas pantai Tohoku retak sepanjang 500 km. Lempeng Pasifik menyodok ke bawah lempeng Eurasia sejauh 2 meter dalam waktu kurang dari 3 menit. Pulau Honshu bergeser 2,4 meter ke timur. Sumbu rotasi bumi bergeser 10 cm. Hari itu menjadi 1,8 mikrodetik lebih pendek dari biasanya. Semua itu terjadi sebelum siapapun sempat berkedip. Ada 2 lapisan pengalaman yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama adalah pengalaman operator shift di dalam PLTN Fukushima Daiichi, orang-orang yang paling dekat dengan apa yang terjadi, yang bekerja dalam gelap dengan informasi yang tidak lengkap dan waktu yang terus habis. Lapisan ini akan kita masuki langsung. Yang kedua adalah apa yang terjadi di luar, kepada 154.000 warga yang dievakuasi, kepada anggota Self-Defense Force yang dikirim ke zona yang belum ada yang tahu seberapa berbahaya, kepada pemerintah yang mengelola krisis sambil menyembunyikan sebagian dari krisis itu sendiri. Kita mulai dari dalam. 確信温度は重要です。なぜバックアップが失敗するのか。今、手動でバルブをオーバーライドする必要があります。 Panel instrumen bergetar sebelum kamu merasakannya di kaki. Kamu sudah lebih dari 1 dekade bekerja di sini. Kamu tahu bedanya gempa kecil dan sesuatu yang lain. Yang ini tidak berhenti di ambang yang biasa. Ia terus naik, sampai kopi di mejamu tumpah, sampai rekanmu berpegangan ke konsol, sampai hampir semua alarm di ruang kendali menyala sekaligus. Sistem scram aktif otomatis. Batang kendali masuk ke inti reaktor, memotong reaksi nuklir dalam hitungan detik. Ini prosedur yang benar. Ini yang seharusnya terjadi. Rekanmu mengangkat ibu jari di seberang ruangan. Reaktor mati. Terkendali. Aman. Kamu tidak tahu bahwa di luar, gelombang sudah bergerak ke arah sini dengan kecepatan 700 km per jam. 8 km dari PLTN, warga kota Namie merasakan gempa yang sama. Namie adalah kota kecil berpenduduk sekitar 21.000 orang, mayoritas petani dan nelayan dengan sebagian kecil yang bekerja di atau berkaitan dengan PLTN. Prosedur gempa sudah menjadi pengetahuan umum di sini. Jepang adalah salah satu negara paling aktif secara seismik di dunia, dan warganya tumbuh dengan latihan evakuasi sejak sekolah dasar. Tapi skala kali ini berbeda. Guncangan berlangsung hampir 6 menit, jauh melampaui gempa manapun yang pernah mereka rasakan dalam hidup. Ketika guncangan reda, langit masih biru. Gedung-gedung PLTN terlihat dari kejauhan tegak dan putih seperti biasa. Sebagian besar warga yang selamat dari gempa tidak tahu bahwa bencana sesungguhnya belum dimulai. Kamu sedang menulis laporan awal ketika seseorang berteriak dari sudut ruangan. Di layar monitor kamera eksternal, kamu melihat air. Bukan banjir biasa, dinding hitam yang bergerak, membawa tanah dan puing dan semua yang ada di jalurnya, dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk sesuatu sebesar itu. Dinding pembatas PLTN dirancang untuk tsunami setinggi 5,7 meter. Gelombang yang kamu lihat di layar itu tingginya 14 meter. Ia menghantam dinding seperti dinding itu tidak ada. Air merendam generator darurat di basement. Generator yang tugasnya menjaga sistem pendingin tetap aktif setelah reaktor dimatikan. Lampu di ruang kendalimu berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Tidak ada lagi pendingin. Kamu tahu apa artinya itu? Reaksi nuklir memang sudah dihentikan oleh SCRAM, tapi proses peluruhan radioaktif di dalam inti masih menghasilkan panas. Ini disebut decay heat, dan tidak ada cara untuk mematikannya. Tanpa air pendingin yang terus mengalir, suhu inti akan naik, selongsong bahan bakar akan mulai meleleh, dan uap bertekanan tinggi akan membangun dirinya ke titik yang tidak boleh dicapai. Kamu tahu angka-angkanya, dan kamu belum bisa mengatakannya keras-keras. Tsunami menghantam pesisir Fukushima dengan ketinggian yang bervariasi antara 10 hingga 15 meter, jauh melampaui prediksi model yang digunakan TEPCO saat membangun PLTN ini. Di kota Namie, gelombang menelan bagian bawah kota dalam hitungan menit. Sistem peringatan dini bekerja, sirene berbunyi sekitar 8 menit setelah gempa.
memberi waktu bagi sebagian warga untuk mencapai titik evakuasi di ketinggian. Tapi sebagian tidak sempat. Di seluruh wilayah Tohoku, tsunami menewaskan hampir 16.000 orang dalam hari itu saja. Di barak Self-Defense Force Fukushima, anggota yang sudah disiagakan sejak gempa mulai menerima perintah pertama, gerak ke pesisir, bantu evakuasi. Nama Fukushima Daiichi belum disebut secara eksplisit dalam perintah itu, tapi frekuensi radio sudah mulai penuh dengan dua kata itu, berulang-ulang, tanpa penjelasan yang jelas. Malam hari, 11 Maret 2011, kamu bekerja dengan senter yang diikatkan ke helm. Ruang kendali yang biasanya penuh cahaya dan suara instrumen, sekarang gelap dan sunyi, kecuali pernapasan orang-orang di sekitarmu dan sesekali bunyi radio yang sinyalnya naik turun. Kamu bekerja dengan prosedur darurat yang dihafalkan, tapi belum pernah benar-benar dipakai dalam kondisi seperti ini. Masalahnya sederhana, dan karena sederhana ia terasa jauh lebih mengerikan. Inti reaktor butuh didinginkan. Untuk mendinginkannya kamu butuh air. Untuk memompa air kamu butuh listrik. Listrik tidak ada. Ada opsi lain, injeksi air laut secara manual. Ini akan merusak reaktor secara permanen, tidak akan bisa dipakai lagi, tapi akan mendinginkan inti. Masalahnya, keputusan itu harus datang dari TEPCO dan pemerintah di Tokyo. Dan Tokyo meminta laporan dulu, meminta analisis dulu, meminta waktu dulu. Sementara Tokyo rapat, suhu inti terus naik. Kamu mendengar atasanmu bicara di telepon satelit dengan nada yang sangat terkendali. Kamu menangkap fragmennya. Jika tidak ada tindakan dalam 2 jam, kemungkinan kerusakan batang bahan bakar. Kamu memalingkan muka dan kembali ke konsolmu. Di titik-titik pengungsian yang tersebar di seluruh Fukushima, sekitar 78.000 warga yang masuk radius evakuasi awal 3 km mulai tiba dengan kondisi yang sangat beragam. Gedung-gedung sekolah dan balai olahraga penuh sesak. Sinyal telepon lumpuh di sebagian besar wilayah karena infrastruktur komunikasi ikut rusak oleh gempa dan tsunami. Yang membuat situasi pengungsian ini berbeda dari bencana biasa adalah absennya informasi resmi yang jelas. Pemerintah prefektur Fukushima tahu bahwa PLTN bermasalah, tapi seberapa parah belum diketahui pasti. Sebagian karena TEPCO sendiri belum sepenuhnya memahami kondisi di dalam reaktor. Sebagian karena ada pertimbangan untuk tidak memicu panik massal. Warga di pengungsian mendengar berbagai versi cerita dari mulut ke mulut. Ada yang bilang reaktor sudah meledak, ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang radius evakuasi akan diperluas. Tidak ada pengumuman resmi yang mengkonfirmasi atau membantah apapun malam itu. Di pos komando militer, anggota Self-Defense Force menerima briefing pertama soal PLTN sekitar pukul 9 malam. Radius evakuasi 3 km disebut sudah dieksekusi. Ketika anggota bertanya soal tingkat radiasi aktual di sekitar PLTN, jawaban yang mereka terima teknis, panjang, dan tidak menjawab pertanyaan yang sesungguhnya. Di ruang kendali, kamu mendengar suaranya sebelum merasakannya. Bukan seperti di film. Ini suara yang sangat singkat dan sangat keras. Seperti ada yang memukul bangunan ini dengan palu seukuran gedung. Plafon retak di 3 tempat. Debu turun dari langit-langit. Seseorang jatuh dari kursinya. Atap gedung reaktor 1 hancur. Atasanmu segera menjelaskan prosesnya. Uap air yang bersentuhan dengan selongsong bahan bakar zirkonium yang terlalu panas mengalami reaksi kimia dan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen terkumpul di bagian atas gedung, menemukan percikan, meledak. Ini ledakan kimia biasa, bukan ledakan nuklir, berbeda secara fundamental dari Chernobyl. Masalahnya, tidak ada satu orang pun di luar sini yang akan mempercayai perbedaan itu. Dan masalah yang lebih mendesak, sistem pendingin reaktor 1 sudah rusak parah. Masih belum cukup air masuk ke inti. Atasanmu kembali ke telepon. Kamu kembali ke konsolmu yang setengah mati. Kamu tidak memberitahu siapapun bahwa tadi malam kamu menulis pesan singkat untuk keluargamu di selembar kertas dan menyimpannya di saku kemejamu. Ledakan reaktor 1 ditangkap oleh kamera televisi dan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Gambar gedung yang atapnya hancur dengan kepulan asap putih itu
menjadi salah satu citra paling ikonik dari bencana ini, dan langsung memicu kepanikan. Meski TEPCO dan pemerintah Jepang berulang kali menegaskan bahwa ini bukan ledakan nuklir. Pemerintah memperluas radius evakuasi dari 10 km menjadi 20 km dalam beberapa jam setelah ledakan. Bagi warga Namie, ini berarti bahwa mereka yang sudah mengungsi ke titik evakuasi pertama harus bergerak lagi, lebih jauh. Sebagian daerah yang masuk zona 20 km ini, termasuk sebagian Namie, belakangan ditetapkan sebagai zona eksklusi jangka panjang. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi kepada warganya untuk menjauhi radius 80 km dari PLTN, jauh lebih luas dari radius 20 km yang ditetapkan pemerintah Jepang. Perbedaan ini memperparah kebingungan publik dan menggerus kepercayaan terhadap komunikasi resmi Jepang. Anggota Self-Defense Force yang dikirim ke zona 20 km mulai memakai pakaian pelindung untuk pertama kalinya. Dosimeter yang mereka bawa bergerak. Tidak ada protokol yang cukup jelas tentang apa yang harus dilakukan jika angkanya melampaui ambang tertentu. 今すぐ引き返し、即座に避難してください。全車、迂回路をたどり、逆方向に進んでください。 Pada 14 Maret, perintah datang. Semua personil non-esensial evakuasi dari PLTN. Yang tersisa sekitar 50 orang. Jumlahnya berubah-ubah tergantung shift dan situasi. Tapi pers barat kemudian menyebut mereka Fukushima 50. Kamu adalah salah satunya. Dosimetermu sudah mencatat paparan jauh di atas batas normal. Atasanmu menaikkan batas paparan maksimal yang diperbolehkan, bukan karena itu aman, tapi karena tidak ada pilihan lain dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kalian. Kamu bekerja 8 jam, tidur 4 jam di sleeping bag di lantai beton ruang kendali, kembali bekerja. Sementara itu, reaktor 2 dan 3 ikut kehilangan sistem pendingin mereka. Dalam 3 hari, ketiga reaktor mengalami kerusakan bahan bakar parsial. Ini yang kemudian disebut meltdown, meski tingkat keparahannya berbeda dengan Chernobyl, di mana inti reaktor benar-benar terlempar keluar. Suatu malam, kamu membuka dompet dan melihat foto keluargamu. Kamu melipatnya kembali. Kamu kembali ke pekerjaan. Tidak ada yang lain yang bisa kamu lakukan. Selama beberapa hari krisis berlangsung, cakupan evakuasi terus berubah. Pada akhirnya, lebih dari 154.000 warga dari berbagai kota di sekitar PLTN dievakuasi, sebagian secara sukarela, sebagian secara paksa oleh petugas SDF dan polisi. Yang membuat evakuasi ini luar biasa berat adalah sifat ancamannya yang tidak kasat mata. Warga yang dievakuasi dari zona gempa dan tsunami bisa melihat kerusakan rumah mereka, bisa menghitung kehilangan mereka. Warga yang dievakuasi dari zona radiasi tidak bisa melihat apapun. Rumah mereka secara fisik masih berdiri, ladang mereka masih ada, tapi mereka tidak boleh kembali. Laporan dari berbagai titik pengungsian mencatat bahwa sebagian warga lanjut usia menolak dievakuasi dengan argumen yang sulit dibantah secara logis. Kanker akibat radiasi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang, sementara kondisi pengungsian yang buruk bisa membunuh mereka jauh lebih cepat. Dan itu terbukti. Lebih dari 2.200 orang kemudian meninggal akibat apa yang para peneliti sebut kematian terkait evakuasi, stres, terputus dari layanan kesehatan, dan kehilangan tujuan hidup. Angka yang melampaui korban langsung tsunami di wilayah Fukushima. Mantan Perdana Menteri Naoto Kan yang memimpin penanganan krisis ini belakangan mengakui dalam berbagai wawancara bahwa ia sempat mempertimbangkan evakuasi seluruh Tokyo 30 juta orang jika reaktor 4 ikut mengalami kerusakan parah. Skenario itu tidak terjadi, tapi fakta bahwa pemimpin tertinggi Jepang memikirkannya menggambarkan seberapa dekat situasi ini ke tepi jurang yang sesungguhnya. Reaktor 1, 2, dan 3 Fukushima Daiichi dinyatakan terkendali dingin pada 16 Desember 2011, 9 bulan setelah gempa. Proses decommissioning diperkirakan membutuhkan 30 hingga 40 tahun lagi dan masih berlangsung sampai hari ini, dengan tantangan terbesar adalah mengangkat bahan bakar yang sudah meleleh dari dalam bejana reaktor yang rusak. Pada 2012,
Komisi Investigasi Independen Jepang yang dibentuk parlemen merilis laporan yang menyebut bencana ini sebagai bencana buatan manusia, bukan karena tsunami-nya, tapi karena regulasi yang lemah, hubungan yang terlalu dekat antara TEPCO dan regulator, dan respons yang lambat dan tertutup di jam-jam paling kritis. Laporan itu secara eksplisit menyebut kolusi antara pemerintah, regulator, dan TEPCO sebagai akar masalah. Sampai hari ini, tidak ada korban jiwa yang dikonfirmasi secara langsung akibat paparan radiasi dari Fukushima. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan peningkatan risiko kanker tertentu pada kelompok yang paling terpapar, terutama pekerja di reaktor, tapi angkanya kecil secara statistik dibanding populasi umum. Ini berbeda secara signifikan dengan Chernobyl, yang secara langsung menewaskan puluhan orang dalam hitungan minggu dan ribuan orang dalam jangka panjang. Namun, tidak ada korban langsung dari radiasi, tidak berarti tidak ada yang mati karena Fukushima. 2.200 lebih kematian terkait evakuasi adalah angka yang nyata dengan nama-nama yang tercatat, dan sebagian besar dari mereka adalah orang tua yang tidak selamat dari kondisi pengungsian. Ada sesuatu yang khas dari bencana nuklir yang tidak dimiliki bencana lain. Gempa, tsunami, kebakaran, semua itu menyerang dengan cara yang bisa dirasakan dan dilihat. Kamu tahu kapan ia datang, kamu tahu kapan ia pergi, dan kamu bisa menghitung kerusakannya. Radiasi tidak seperti itu. Ia tidak berbunyi, ia tidak berbau, ia tidak terasa di kulit. Ia masuk ke dalam tubuh diam-diam dan tidak memperkenalkan dirinya sampai bertahun-tahun kemudian. Atau tidak pernah, dan kamu tidak akan pernah tahu mana yang terjadi. Dan karena itu, ketidaktahuan sendiri menjadi bagian dari bencana. Fukushima menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa dalam bencana nuklir, kerusakan terbesar kadang bukan dari radiasinya sendiri, tapi dari cara manusia merespons. Dengan informasi yang ditahan, keputusan yang terlambat, dan sistem yang dirancang lebih untuk melindungi institusi daripada melindungi manusia. Dan kamu, yang tadi malam tidur di lantai beton dengan sleeping bag dan senter di helm, kamu tahu itu lebih dari siapapun. Kalau video ini menyisakan pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Laporan NIAIC yang disebut tadi tersedia gratis dalam versi bahasa Inggris, link ada di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya.